Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudarni. Saya akan memaparkan materi terkait e-governance digital. Perkembangan peran teknologi informasi dan komunikasi ICT dalam sektor publik. Teknologi informasi dan komunikasi ICT telah menjadi bagian integral dalam tata kelola pemerintahan modern. Peran ICT dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik serta mendorong transformasi digital di sektor publik. Strategi pengembangan ICT di sektor publik. Yang pertama yaitu perencanaan strategis, 2. Pengembangan sumber daya manusia, 3. Infrastruktur yang handal, dan yang terakhir yaitu kemitraan strategis. Tren perkembangan ICT di sektor publik terdiri menjadi 3. Yang pertama yaitu e-government, pemerintah digital yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan publik yang lebih efisien dan mudah diakses. 2. Big data, analisis data besar untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas berbasis data. 3. Internet of Things adalah untuk memantau dan mengelola struktur publik secara real time. Inovasi layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Adopsi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah membawa banyak inovasi dalam penyediaan layanan publik. Aplikasi dan platform digital memungkinkan pemerintah untuk menawarkan layanan yang lebih mudah diakses, efisien, responsif terhadap kebutuhan warga. Layanan perizinan, pembayaran pajak, pendaftaran, dan berbagai layanan publik lainnya kini dapat dilakukan secara online, menghemat waktu dan biaya serta meningkatkan kepuasan masyarakat. Selain itu, pemanfaatan teknologi mobile dan media sosial juga membantu pemerintah untuk berkomunikasi lebih dekat dengan warga. Tantangan dan kendala penerapan teknologi informasi dan komunikasi terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu keterbatasan anggaran, 2. Infrastruktur tua dan rentang, 3. Keamanan siber dan yang terus berkembang, dan yang keempat yaitu resistensi budaya dan kapasitas. Transformasi dan akuntabilitas melalui ICT terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu open data. Open data yaitu menyediakan informasi akses terbuka untuk data dan informasi publik. 2. Procurement yaitu proses pengadaan barang dan jasa yang transparan dan terukur. Yang ketiga yaitu e-budgeting yaitu penganggaran berbasis kinerja dan keterlibatan publik. Selanjutnya yaitu tata kelola ICT yang baik di sektor publik. Yang pertama yaitu kebijakan dan aturan adalah memastikan adanya kerangka kebijakan yang regulasi yang lebih jelas untuk pengelolaan ICT. 2. Kepemimpinan yang kuat, dukungan dan kepemimpinan eksekutif penting untuk mempercepat transformasi digital. 3. Kolaborasi lintas fungsi, mendorong kerjasama tim antar unit TI, bisnis, dan pengguna akhir. Dan yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi, yaitu menerapkan sistem pengukuran kinerja dan mekanisme umpan balik yang efektif. Manfaat penerapan ICT dalam sektor publik. Yang pertama yaitu peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas, inovasi layanan, dan peningkatan partisipasi publik. Dengan menerapkan keempat manfaat penerapan ICT dalam sektor publik ini mungkin dapat meningkatkan dan agar informasi dalam ICT tersebut dapat lebih efisien dan lebih efektif. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Digitalisasi proses, yaitu otomatis dan digitasi layanan untuk memangkas waktu dan biaya. Analitik data, yaitu pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Mobilitas layanan, yaitu akses layanan publik yang lebih mudah melalui perangkat mobile. Otomasi layanan, yaitu integrasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi proses layanan.
Peran ICT dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Yang terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu transparansi data, yaitu publikasi data publik secara daring memungkinkan akses mudah bagi warga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pengambilan keputusan. Yang kedua transparansi publik, yaitu transparansi data yang memungkinkan proses yang lebih mudah untuk ditingkatkan. Dan yang terakhir yaitu peningkatan publik. Pemanfaatan platform digital memungkinkan keterlibatan aktif warga dalam pengawasan dan umpan balik terhadap kinerja pemerintah. Kolaborasi antar sektor publik dan swasta sangat penting dalam mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT di lingkungan pemerintahan. Kemitraan ini dapat mempertemukan keahlian sumber daya dan inovasi dari kedua belah pihak untuk menghasilkan solusi ICT yang lebih efektif dan berkelanjutan. Prospek dan tren pengembangan TIK di sektor publik. Yang pertama yaitu transformasi digital yang kompresif. Dua, kolaborasi integrasi lintas sektor. Dan yang terakhir yaitu teknologi canggih yang terintegrasi. Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, pemanfaatan TIK di sektor publik memproyeksikan akan terus meningkat di masa depan. Berbagai tren dan prospek pengembangan TIK di sektor publik mencakup transformasi digital yang kompresif, pemanfaatan teknologi yang canggih, serta kolaborasi dan integrasinya yang lebih erat. Adapun kesimpulan dari materi kali ini yaitu penerapan ICT di sektor publik telah membawa banyak manfaat, namun juga menghadapi berbagai tantangan. Diperlukan komitmen dan strategi yang komprehensif untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan kinerja pemerintah. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelima teman saya, yaitu pertanyaan pertama yaitu dari saudari Asrawati. Adapun pertanyaannya yaitu bagaimana ICT membantu menyediakan layanan publik yang lebih cepat dan efisien. Jadi ICT memungkinkan pembuatan sistem online untuk layanan pemerintah seperti aplikasi untuk mengajukan izin usaha atau pembayaran pajak online yang dapat diakses dan diproses lebih cepat oleh masyarakat. Yang kedua yaitu automatisasi proses administrasi dengan sistem ICT dapat mengurangi birokrasi, mempercepat alur kerja, serta mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Penanya kedua yaitu saudari Esmiranda, apa peran ICT dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik? Yaitu perannya yaitu ICT digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memvisualisasikan dengan data untuk mendukung proses pembuatan kebijakan yang berbasis bukti. Yang kedua, sistem informasi manajemen yang terintegrasi memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap pelaksanaan kebijakan dan program, serta evaluasi dampaknya terhadap masyarakat. Penanya ketiga, saudari Hasniar, bagaimana ICT digunakan dalam pembangunan kebijakan publik? ICT digunakan dalam pembangunan kebijakan publik yaitu untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang terkait pemantauan yang lebih baik dan pelaksanaan kebijakan dengan program serta evaluasi pembuatan kebijakan agar lebih terintegrasikan dalam pemantauan. Yang keempat, pertanyaan dari saudari Wahyuni, apa saja tantangan yang dihadapi dalam menerapkan teknologi baru di sektor publik? Jadi tantangan yang akan dihadapi dalam menerapkan teknologi baru di sektor publik yaitu yang pertama, biaya implementasi yang tinggi, kurangnya keterampilan teknis di kalangan pegawai pemerintah, resistensi terhadap perubahan, dan masalah keamanan data. Dan yang kedua yaitu selain itu kesetaraan akses digital dan kesenjangan digital antar masyarakat yang dapat menghambat efektivitas implementasi teknologi baru di sektor publik.
Dan penanya terakhir yaitu Saudari Dalmawani, bagaimana ICT dapat digunakan dalam mengatasi tantangan-tantangan urbanisasi di kota-kota besar, yaitu ICT dapat digunakan untuk meningkatkan manajemen transportasi dan lalu lintas, misalnya melalui sistem informasi pejalan real-time atau aplikasi transportasi berbasis teknologi. Pembangunan Smart City menggunakan teknologi sensor dan konektivitas yang memungkinkan pemerintah kota untuk mengelola sumber daya secara efektif dan lebih efisien, serta menyediakan layanan yang lebih baik kepada penduduk. Mungkin itulah sedikit pemaparan materi dari saya terkait perkembangan peran teknologi informasi dan komunikasi atau ICT dalam sektor publik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.